dalam perubahan atau kita tidak menjadi agen-agen perubahan. Ya pastinya kita menjadi hanya sekedar penonton, korban, atau ya korban dari perubahan. Contoh misalkan, tentu teman-teman tahu benda ini, sangat legend. Lagunya juga jelas. Titit titit, pagerku berbunyi. Titit titit, begitu bunyinya. Nah, gitu. Disimpannya jelas di mana. Dan saat itu kita merasa bahwa yang pakai pager itu keren. Yang bawa pager itu, itu top markotop. Yang bawa pager itu pasti eksekutif muda. Kita nggak tahu kalau yang bawa pager itu tandanya staff. Bawahan. Kenapa? Karena menerima perintah. Nggak bisa kemudian mengirim perintah. Dia hanya menerima. Lalu kemudian eranya berganti. Dengan berganti handphone. Saat itu yang paling terkenal Nokia. Nokia. Bukan Nokia Kolopaking. Beda. Dan saat itu kemudian kita menjadi sosok-sosok yang kalau bawa handphone keren. Kalau bawa pager nggak keren. Terjadi perubahan. Dan mungkin salah satunya ada di antara Bapak Ibu, teman-teman yang pernah mengalami merasakan kenikmatan menggunakan beberapa handphone ini. Ada yang menjadi handphone favoritnya? Pak Ahmad, favoritnya yang mana Pak Ahmad? Kan pasti pernah merasakan itu kan. Yang mana Pak Ahmad kira-kira? 7110. Sampai hafal tipenya kan itu. Semuanya pakai angka 3310, 7 macam-macam 5510, semuanya hafal. Dan saat itu pokoknya apapun kalau beli handphone nggak masalah second, yang penting Nokia. Kenapa? Karena eranya saat itu sudah berubah dari pager ke handphone, dan handphone yang saat itu merajai adalah Nokia. Pertanyaannya, sekarang apakah Nokia masih Sama saya videonya hilang. Dan suara. Ya, oke, siap. Udah. Ada. Ya, maaf. Maklum kalau di rumah berjibaku dengan anak-anak yang aktif, super aktif. Baik. Bagaimana hari ini Nokia? Di manakah nasibnya? Apakah Nokia melakukan kesalahan? Enggak melakukan kesalahan. Tetapi dunianya sudah berubah. Andai misalkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, nih, kalau teman-teman diberi bonus sama perusahaan, diberi bonus oleh atasan, diberi bonus oleh tempat teman-teman beraktivitas, mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri atau kanan? Kenapa senyum-senyum? Kanan. Oke, baik. Para istri, kalau mau dikasih hadiah sama suami, hadiah milad pernikahan, misalkan, mau yang kiri atau yang kanan? Para istri, kanan. Oke. Para suami, kalau mau ngasih hadiah ke istri, hadiah pernikahan, ulang tahun pernikahan, mau yang kiri atau yang kanan suami memberinya? Kiri. Ketahuan ya pelitnya. Kan begitu itu. Kenapa? Karena eranya sudah berubah. Eranya sudah berubah. Dulu kalau kita beli handphone, yang ditanya itu berapa bisa nyimpen phonebook, berapa bisa nyimpen SMS, itu yang ditanya. Sekarang yang ditanya harga sih, iya betul. Yang ditanya hari ini berapa megapiksel kameranya, terkhusus kamera depannya. Kenapa? Kamera depan itu menentukan bagaimana respon seorang laki-laki dengan perempuan. Beda kan pegang handphonenya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki pegang handphone, semakin serius, semakin mendekat handphone. Ini cowok sejati. Kalau perempuan sejati, semakin serius, semakin menjauh. Handphone. Semua yang ditanya adalah teknologi, semua yang ditanya adalah perubahan. Hal yang sama juga terjadi dengan dua benda ini. Yang satu merespon perubahan, yang satu tidak mau merespon perubahan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang satu bangkrut, tutup, gulung tikar, sirna, yang satu semakin bercahaya, semakin berbinar. Apa? Siapakah yang menemukan teknologi digital, teman-teman? Fujifilm atau Kodak?
Yang menemukan pertama kali kamera digital? Fujifilm atau Kodak? Kodak. Kodak itu penemu pertama kamera digital. Pertanyaannya sekarang justru yang merajai Fujifilm, Canon, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Kodak tidak mau dia berubah. Padahal dia sendiri yang menemukan. Kebayang ya? Dia yang menemukan teknologinya, tapi dia justru yang hancur gara-gara teknologi digital. Dulu kalau beli handphone disimpan dulu, beli dulu nih, asa 100, 200, 300, 600, isinya ada yang 18, 24, 36. Kalau mau dipakai dimasukkan dulu ke kamera. Diputar dulu cetrek. Kalau kameranya agak mahal, otomatis cetrek. Kalau mau dilihat datang ke Fuji Center, Kodak Center, dilihat, pas dilihat kebakar. Berubah sekarang. Termasuk masa pandemi ini. Semuanya berubah, teman-teman sekalian. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi pada diri kita kalau kita nggak ikut dalam perubahan itu? Kalau kita nggak juga ikut berubah. Ada yang merasa bahwa hari ini kita sudah usianya 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Pertanyaannya, apakah ilmu kita juga sudah di tahun 2021? Jangan-jangan kita merasa bahwa kita hidup di tahun 2021. Padahal kemampuan kita, karakter kita, diri kita, kualitas hidup kita, itu masih jauh di tahun 1990. Itu saya, Ustaz. Oh, mohon maaf. Ya kan, bisa jadi gitu. Teman-teman juga begitu, betapa hari ini orang begitu cepatnya gitu kan berlomba-lomba. Gitu. Ya. Maka ketika kita merasa berada di tahun 2021, jangan-jangan kita itu masih ulu kutrek, punten ya. Ulu kutrek di tahun 1990, 2000 gitu kan, padahal kita sudah 2021. Saya merasakan betul ketika kita masuk pandemi. Sebagai seorang trainer, saya merasa betul bahwa iya betul ya. Padahal punten ya, mohon maaf, teknologi Zoom ya, kemudian online training, saya sudah tahu dari tahun 2005-2006. Itu online training sudah ada. Dan bagi saya saat itu, ngapain sih? Gitu. Kenapa? Karena saat itu kita belum merasa itu penting. Tapi hari ini rasanya sebaliknya. Kalau pengajian online atau offline, Pak? Offline? Enggak kalau offline, online ya. Gitu. Sekarang udah berubah tuh. Padahal dulu tahun 2005-2006 ketika saya pertama kali terjun ke dunia training, di luaran sana gitu kan, ada coaching, ada macam-macam pelatihan online, itu saya ngapain sih ya? Online training kayak gitu ya, buat apa ya? Sekarang justru itu menjadi kebutuhan. Justru itu menjadi sumber penghasilan. Justru itu menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena sekarang sudah berubah. Makanya ketika pandemi datang, ada orang yang turut berubah, ada orang yang ulukut trek, ngurusin pandemi, nikah hese pisan, hati-hati move on gitu. Dari dulu bahasanya itu aja, ya Allah, udah aja, nggak pernah move on, nggak pernah berubah, nggak pernah upgrade dirinya. Makanya teman-teman sekalian, Agi pernah berpesan kepada kita ya, punten ya, ulukut trek itu apa ya, Bu Ani, apa ulukut trek itu, Bu? Didinya wae. Didinya wae ya, turun Bu Khadijah ya. Didinya wae gitu kan, ngurung batok gitu kan, nggak mau keluar, nggak mau move on, nggak mau bergerak, dia mah stay aja di situ, dia mah kekeh petekeh gitu kan, you know ya, kekeh petekeh gitu kan, dia nggak mau berubah, dia sudah merasa nyaman di situ. Punten, mohon maaf, trainer juga begitu, yang tidak mau berubah ditinggalkan. Perusahaan yang nggak mau berubah hilang. Produk yang nggak mau berubah hilang. Teman-teman pernah mendengar kata-kata odol? Apa itu odol? Ada yang tahu? Odol itu apa? Ada yang pernah dengar? Pasta gigi. Pasta gigi. Iya betul. Odol itu adalah merek pasta gigi. Merek pasta gigi. Merek gitu. Kayak kita beli Aqua ya, kayak gitu. Padahal isinya mah 2 tang gitu kan, yang kita beli 2 tang.
Nah, odol juga begitu. Odol adalah merek pasta gigi saat itu yang begitu luar biasa. Tapi karena datang serbuan pasar dari Unilever, Pepsodent, dan sebagainya, akhirnya nggak bisa bertahan. Tapi karena duluan, dikenal. Ada lagi misalkan Bapak-Bapak pernah mendengar kata-kata tanco. Pernah Ibu-Ibu Bapak pernah mendengar? Tanco. Nah, apa tuh? Minyak rambut. Minyak rambut. Ya. Yang tahu merek Tanco berarti kan ketahuan usianya kepala berapa gitu. Kepala 5. Kepala 5. Lah iya, yang kepala 2 mungkin nggak kenal apa itu Tanco. Tanco itu teman-teman, itu sejenis minyak rambut yang keren banget saat itu. Gel. Iya, betul kan? Kenapa? Karena nggak perlu pakai helm, Anda pakai sepeda, pakai motor, rambut Anda akan kelimis, nggak akan gedag keanginan, gitu ya. Nggak akan berubah tuh, gitu. Saking mantepnya, mengkilap, hitam, tapi ada kekurangan. Apa itu? Lengket. Karena lengket, mohon maaf, sekali nggak keramas, sehari nggak keramas, kerakan. Dan yang kedua, baunya kurang enak. Habis itu apa? Muncul teknologi baru, produk baru, namanya yang lebih lembut. Bentuknya lebih lembut, bentuknya krim. Bris. Betul ya. Betul sekali. Tahu Bu Mariam ya, Bris. Maka berubahlah menjadi generasi Bris. Saya ketika SD generasi Bris. Nggak lengket, baunya enak, harum, tapi ada kekurangannya. Apa itu? Bukan Bu, ya kalau kena keringat hujan meleleh ya, sesuai dengan warnanya. Ada yang putih, biru dan sebagainya. Era berubah lagi. Jelly. Namanya Gatsby. Paham ya? Sekarang mungkin generasinya Gatsby. Padahal teman-teman tahu nggak, Gatsby dengan Tanco itu satu pabrik gitu. Satu pabrik gitu. Satu pabrik. Kenapa yang satu tetap yang satu kemudian tidak lagi kita dengar, yang satu kemudian terus berkembang? Itulah perubahan. Taksi online juga begitu. Kemana-mana sekarang tinggal pesan dari handphone. Mau makan dari handphone gitu kan? Mau apa lagi? Ada GoFood. Nah, betul kan? Kalau mau jalan-jalan nggak perlu punya sopir, mobil genta-genti, GoCar. Macet dikit, nggak perlu kita macet-macetan, nggak perlu kita simpan mobil, tinggal GoCar. Kalau misalnya kita mau beres-beres rumah, nggak perlu cari pembantu, tinggal Clean. Mau ngangkut barang, nggak perlu capek-capek cari truk, cari box, cari orang si Amang yang bantuin, ada Box. Mau, aduh pegel-pegel nih gitu kan di rumah, nggak ada yang pijitin, Message. Apalagi coba? Mau bikin website, mau bikin blog, nggak ada kalau itu. Semuanya ada di situ. Kita dimanjakan dengan begitu luar biasanya perubahan yang hari ini terjadi. Ada orang yang menikmati perubahan itu, lantas dia juga berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih keren, menjadi lebih luar biasa. Tapi ada orang yang hanya menikmati perubahan, lalu menjadi korban perubahan, dia mengatakan, bagus ya, keren ya, tapi dianya, itu udah susah saya mah ya. Gitu. Terjadi hari ini. Makanya kemudian Imam Ibnu Athaillah pernah mengatakan, teman-teman sekalian, bagaimana mungkin engkau mendapatkan hal yang luar biasa sementara engkau belum mengubah kebiasaan burukmu. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berubah. Kita harus change. Tapi nggak cukup change. Change-nya harus menjadi lebih baik dan terus-menerus, maka kita sebutnya menjadi upgrade. Bukan hanya berubah, tapi upgrade. Kalau berubah saja, bisa saja hanya sekali. Tapi kalau upgrade, misalkan kita punya handphone, kita punya laptop. Ya, saya punya laptop satu lagi, dia upgrade terus. Rutin upgrade terus. Kenapa? Karena ada perbaikan, terus diperbaiki, terus diperbaiki, terus diperbaiki. Perbaikan yang terus berkesinambungan. Change yang terus istimror. Maka akan menjadi produk yang namanya upgrade. Maka berarti tidak ada pilihan lain, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ini di tengah kondisi yang luar biasa hari ini, kita harus melakukan upgrade. Upgrade diri kita. Nah, kenapa? Karena kita ingin tentunya mengharapkan hasil yang luar biasa. Betul nggak? Contoh ada di sini pebisnis, pengusaha ada?
jualan, boleh warung kayak apa, silahkan. Ada? Oke, baik. Yang merasa teman-teman jadi pengusaha, pingin untungnya gede atau gede banget? Gede banget. Oh, gede banget. Oke. Gede banget lah. Oke. Pingin gajinya 5 juta atau 50 juta? 50 juta. 50 juta. Oh, terasa banget. Oh, kan gitu kan? Kita pingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih keren, lebih luar biasa. Pertanyaannya, nggak mungkin kita akan mendapatkan yang keren, yang luar biasa kalau kita tidak melakukan perubahan yang keren, perubahan yang luar biasa. Kita nggak mungkin mendapatkan ujung kehidupan yang great, yang resultnya great, yaitu surga Firdaus, kalau kita tidak melakukan perubahan yang juga luar biasa. Semua tergantung perubahan yang kita lakukan. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua tergantung kita kok. Allah menyediakan kita. Allah memberikan pilihan kepada kita. Mau yang mana, mau seperti apa. Betul nggak? Semua dikembalikan kepada kita. Kalau kamu mau begini, lakukan ini. Kalau kamu mau begini, lakukan ini. Semua sudah ada rumus-rumusnya. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi sosok yang keren? 2 hal teman-teman sekalian. Yang pertama, teman-teman harus punya strategi yang keren, action yang keren, tindakan yang keren. Yang kedua, teman-teman harus punya spirit yang keren. Jadi 2 hal ini. Misalkan, kalau kita mau masuk surga, mau menjadi penghuni surga, mau menjadi yang dirindukan oleh surga, maka kita nggak mencukupkan diri terhadap action, tapi harus menggunakan action yang punya strategi. Contoh, Ramadan. Kalau kita mengandalkan puasa kita, mengandalkan sholat kita, mengandalkan tarawih kita, baca Quran kita, ya hanya itu yang bisa kita dapatkan. Actionnya itu. Tapi kalau kita pakai strategi, maka kita akan bisa mendapatkan bukan hanya 1 pahala Ramadan, tapi bisa 100 pahala Ramadan. Kok bisa? Lo bisa dengan strategi. Apa strateginya? Yang disabdakan oleh Nabi kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan makan kepada seorang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa dari orang itu tanpa mengurangi pahala dia. Berarti kalau misalkan kita memberikan 1 orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan 2 pahala puasa. Pahala kita berpuasa dan pahala dari orang yang kita kasih makan. Itu namanya strategi, teman-teman. Bisa difahami ya? Kita baca Quran, ya hanya kita yang kita baca aja yang jadi pahala kita. Tapi kalau kita pakai strategi, kira-kira ada nggak ya pesantren yang bisa saya bantu, yang santri-santrinya sedang menghafal Quran, yang rajin baca Quran, saya biayain, saya wakafkan harta saya di situ, berapapun wakafnya, maka itu akan mengalir kepada kita sepanjang mereka membaca Al-Quran. Itu namanya strategi. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi sahabat itu tidak mengandalkan apa yang menjadi aktivitas dia saja ibadahnya, tetapi menggunakan strategi ketika dia beribadah, ketika dia melakukan sesuatu. Keren nggak? Itu namanya strategi. Nah pertanyaannya, strategi apa yang sudah kita punya untuk menghadapi kehidupan hari ini? Teman-teman yang berdakwah, kalau teman-teman mau mendapatkan hasil yang keren luar biasa, antum teman-teman harus punya strategi juga yang keren. Strategi bikin materinya, strategi delivery-nya, strategi slide-nya, strategi ini dan itu semuanya. Yang teman-teman yang di AOD, Art of Dakwah pasti tahu. Bagaimana kita belajar menyusun materi, bikin materi, membuat why, what, how, membuat pengayaan, mencari dalil, mencari gini dan sebagainya. Itu strategi yang harus kita lakukan agar mendapatkan hasil yang keren. Secara sunatullahnya begitu. Kan begitu, betul nggak? Kang Ramli mau jualan rumah, biar laku, Kang Ramli bikin strategi. Pakai apa? Pakai copywriting, jualan tanpa jualan. Oh, enggak kok saya hanya cerita gitu. Tapi ternyata laku gitu kan. Berapa unit Kang Ramli sehari dulu pernah terbanyak? 250 kan? 250 unit sehari coba.
Bayangkan kalau untungnya buat Kang Ramli itu 10 juta satu rumah, kebayang kan? Gitu. Makanya wajar kelihatan Kang Ramli itu cerah gitu kan. Itu bukan karena apa-apa, karena tabungan gitu. Semua pakai strategi gitu. Strategi. Rasulullah berdakwah saja pakai strategi. Contoh misalkan, kenapa Mus'ab bin Umar yang dikirim ke Madinah? Itu strategi. Kenapa Rasulullah kemudian mendatangi kabilah demi kabilah? Itu strategi. Dan nggak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa kalau kita nggak pakai strategi. Tapi strategi saja nggak cukup. Kita perlu yang kedua, yaitu spirit. Spirit. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu teman-teman sekalian, mana yang lebih penting, spirit atau strategi? Spirit. Spirit. Oke, Bu Ani, spirit atau strategi, Bu Ani? Dua-duanya. Oh, enggak, yang lebih penting. Dua-duanya penting. Spirit. Kenapa Bu Ani? Spirit. Bu Ani yang mana, Ustadz? Oh, ada banyak Bu Ani tah? Nggak tahu, saya belum jawab. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa. Nggak apa-apa, Bu Ani Andayani. Ya. Andai. Silakan, Bu Ani. Mana yang lebih penting, Bu Ani? Yang lebih penting spirit, Ustadz. Kenapa, Bu? Karena dengan adanya spirit, kita bisa nyusun strategi yang keren. Oke, baik. Karena dengan adanya spirit, kita bisa buat strategi yang keren, action yang keren. Sip, good. Terima kasih, Bu Ani. Spirit lebih penting daripada strategi. Tapi betul, dua-duanya juga penting. Baik, yang lain? Ada yang menjawab yang lain? Mungkin enggak usah strategi dong. Gitu. Ada? Enggak? Setuju dengan Bu Ani? Setuju? Anggukkan kepalanya kalau setuju. Mbak Jessi setuju? Mbak Kiki setuju? Alhamdulillah. Baik. Nah, ketika seseorang punya strategi, ketika seseorang punya spirit, meskipun dia minim strategi, maka dia akan menemukan strategi. Tapi kalau orang punya strategi tetapi minim spirit, maka strategi itu nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Kenapa? Karena yang menggerakkan seseorang untuk berbuat, yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, itu adalah spiritnya. Kalau dalam bahasa Ibu Ani disebutnya dengan al-quwwah. Bagaimana seseorang bergerak, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu tergantung spiritnya. Spirit. Maka kalau kita malam hari ini, kenapa sih kita bisa hadir di sini, datang ke sini malam-malam habis taraweh, kenyang, harusnya tidur gitu kan? Pasti bukan hanya sebatas kita ingin punya strategi, tapi bagaimana kita punya spirit sehingga menggerakkan diri kita untuk ada di sini. Stay tune di sini. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik. Maka teman-teman sekalian, full of spirit dalam hidup kita itu adalah spiritual. Maka sebelum kita mengupgrade strategi, sebelum kita mengupgrade action, sebelum kita mengupgrade tindakan-tindakan kita, maka yang pertama harus kita upgrade adalah spiritual kita. Ya. Kalau teman-teman beberapa waktu yang lalu ikut kelas bersama Kang Hari Firmansyah, ya, ada level change, ya, level of change yang disampaikan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah Robert Dilts. Maka disebut dengan Dilts logical levels of change. Bahwa logika perubahan itu ini susunannya. Misalkan jadi begini ceritanya. Pakai cerita lagi. Kalau misalkan kita kan pingin ada perubahan environment, ada perubahan lingkungan. Misalkan kita ini masyarakat harus berubah kan gitu. Ini lingkungan harus berubah. Gitu. Nah, perubahan masyarakat itu terjadi karena perubahan behaviors. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu. Di dalam satu komunitas, di dalam satu bangsa, dalam satu umat. Dan behavior seseorang akan berubah kalau ada skill
yang dia miliki. Misalkan, kalau ada environment tentang hafalan Quran, behaviornya harus menghafal Quran. Dan orang nggak mungkin dia menghafal Quran kalau nggak bisa baca Quran. Atau nggak bisa mendengar bacaan Quran. Dia harus punya skill. Skill membaca, skill mendengar, skill apalagi bicara dan lain sebagainya. Kalau kita mau melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat agar terjadi budaya sholat subuh berjamaah, maka selain behavior, maka dia harus diinstal skill tentang sholat. Gimana sholat, tata caranya, dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin tercipta behavior kalau skillnya nggak ada. Kita berdakwah, gimana caranya Ustaz biar menjadi habits dakwah itu? Ya harus punya skill. Skill bicara. Skill berdakwah, skill menyampaikan ide, skill menyampaikan sesuatu. Nah, skill ini, teman-teman sekalian, nggak mungkin bisa ada kalau tanpa disertai dengan belief, keyakinan-keyakinan. Misalkan, orang mana mungkin mau belajar sholat kalau dia nggak yakin kalau sholat itu wajib. Kalaupun dia dipaksa, ya hanya sebatas tahu, tapi tidak akan menjadi skill. Tidak akan menjadi ahli sholat. Kenapa? Ngapain sih? Ada pertanyaan begini anak-anak muda sekarang. Emang kalau gue sholat, kalau gue sholat, cicilan rumah gue kebayar nggak ya? Itu hari ini begitu. Gitu. Kenapa? Karena problemnya bukan di skill, tapi di belief. Keyakinan. Nah pertanyaannya, keyakinan kita seperti apa? Ketika terjadi perubahan hari ini, gitu. Ketika terjadi hal-hal yang sekarang begitu luar biasa terjadi di sekitar kita, apa yang ada dalam benak kita? Kayaknya sih susah ya Kang Asep. Itu belief. Aduh Ustaz nggak mungkin, saya kan orang desa. Itu belief, false belief. Aduh Ustaz yang bicara itu ya harus LC. Apa itu? Langsung ceramah Ustaz. Nggak bisa. Karena saya hanya lulusan SD. Itu belief, false belief. Dan kalau itu ada dalam benak kita, kan belief itu berarti ada yang positif, ada yang negatif ya. Belief yang negatif itu yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu yang dibisikin oleh setan, oleh iblis. Terkait dengan belief, keyakinan pada diri kita. Misalkan kita mau sholat, udah niat sholat. Jangan usah ngapain sih sholat, nanti aja. Mau dakwah, nanti tahu nggak? Kalau kamu berdakwah, kamu akan dicap radikal, teroris, fundamentalis. Nanti kamu akan digini dan begitu. Muncul tuh keyakinan, oh ya, nanti gimana ya? Wah, muncul belief. Maka dari belief itu melahirkan skill. Skillnya apa? Skill lari. Lari dari perjuangan dakwah. Tapi kalau beliefnya itu positif, diberikan keyakinan yang positif, malaikat mengingatkan kita, Allah mengingatkan kita, bagaimana janji-janji tentang dakwah, pahala-pahalanya, maka muncul belief yang positif. Dari belief itu, udah jalan aja. Nanti gimana? Nggak apa-apa. Nanti dilakukan lagi. Kalau ditolak, balik lagi. Masa kalah sama anak kecil yang nggak pernah menyerah ketika menginginkan sesuatu. Itu belief. Nah, belief seseorang itu ditentukan oleh value, nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang. Nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang itu ditentukan oleh identitinya. Ketika saya bilang saya seorang Muslim, itu identity. Maka ketika identity itu ada, maka akan kalau saya seorang Muslim berarti saya harus begini. Saya harus jujur, saya harus begini dan seterusnya. Itu value. Ketika dia punya value jujur, maka dia kalau saya jujur pasti akan baik. Kalau saya berbohong pasti akan buruk. Akhirnya menjadi belief. Begitu seterusnya. Skillnya jadi jujur, behaviornya jadi jujur, environment juga jadi jujur. Dan identity seseorang itu ditentukan oleh spiritualnya. Jadi keyakinan kita kepada Sang Pencipta, keyakinan kita terhadap akidah kita, keyakinan kita terhadap yang gaib, itu sangat menentukan corak kehidupan seseorang. Jadi teman-teman ketika belajar
ketika belajar teman-teman mengkaji akidah, mengkaji tentang keberadaan Sang Pencipta, mengkaji tentang tauhid, maka sebenarnya itu yang akan menentukan corak kehidupan kita di bidang apapun. Orang kalau sudah awalnya nggak percaya sama yang gaib, maka dikasih apapun tetap aja ngeyel. Karena problemnya bukan di skill, tapi problemnya di spiritual. Maka jangan salah ngasih obat. Misalkan ada orang nggak mau sholat, nggak mau puasa. Ini kan skill. Nggak mau sholat, nggak mau puasa. Behavior. Nggak mau sholat, nggak mau puasa. Pertanyaannya, ketika orang nggak mau sholat, apakah itu problem skill? Dia nggak bisa sholat? Nggak tahu tata cara sholat? Kira-kira? Belum tentu. Bisa jadi kita salah. Ketika ada orang yang nggak sholat, kita dikasih cara sholat. Padahal bisa jadi problemnya bukan di cara sholat, tapi di belief. Kenapa saya harus sholat? Paham ya? Sehingga kalau kita orang nggak sholat dikasih tahu cara sholat, mental. Kenapa? Problemnya bukan di situ. Problemnya di sini. Karena bisa jadi orang yang nggak sholat itu skillnya juga punya. Tapi karena beliefnya nggak benar, akhirnya behaviornya nggak benar. Itu yang terjadi. Termasuk coba renungkan dalam diri kita. Kira-kira apa yang selama ini menjadi sebab kita nggak melakukan sesuatu yang padahal kita tahu itu baik dan harus dilakukan? Apa kira-kira? Skill? Atau belief? Paham ya, teman-teman? Nah, itulah pentingnya kenapa yang harus pertama kali dirubah itu adalah spiritual. Karena itu yang menjadi pondasi, menjadi landasan seseorang akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Orang kafir aja begini bilangnya, Bu. Jadi kalau seseorang itu dia melibatkan Tuhan nih dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi orang yang confident. Merasa safety. Tahu safety ya? Dia merasa aman, dia tidak Mbak Kiki, insecure. Ya. Bahasa anak muda sekarang, insecure. Dia nggak overthinking. Kenapa? Karena dia merasa sudah aman. Kenapa? Ada Tuhan. Dia confident. Dia merasa pede kalau ngomong, pede kalau dakwah. Kenapa? Karena dia punya Allah. Gitu loh. Jadi kalau orang nggak pede ngomong, jangan-jangan problemnya bukan di problem skill, tapi di problem spiritual. Walaupun dia pengemban dakwah. Tadi di pagi ada yang bertanya, Ustadz, sebenarnya dia itu sudah clear ya keimanan dia kepada Allah. Sudah clear bahwa dia berdakwah, dia bergabung dalam komunitas dakwah, jamaah dakwah. Tapi dia tetap nggak mau dakwah dengan alasan takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Pertanyaan saya adalah, berarti dia sebenarnya belum clear. Toh buktinya dia masih takut. Berarti yang pertama adalah bagaimana attachment to God. Kalau bahasa kita, idroksilabillah. Itu loh. Ini orang kafir aja yang gitu loh. Kok kita seorang mukmin, seorang Islam, Muslim yang kita yakin akidah kita itu benar, akidah itu sahih, agama kita itu benar, kok kita sendiri masih meragukan keyakinan kita sendiri. Paham ya sampai di sini? Oke. Maka disitulah kenapa yang harus kita upgrade pertama kali adalah spiritual. Gitu Kang Ramli. Izin minum dulu. Bismillah. Kang Ramli? Allahumma lakasumtu dulu. Enggak. Allahumma barik lana. Nah,
Ada pertanyaan, gimana kalau belepotan? Nah, kalau belepotan beda lagi. Berarti itu skill. Gitu. Karena berkaitan dengan skill dia berbicara. Tapi ketika, aduh nanti gimana ya? Itu berkaitan bukan skill. Itu berkaitan dengan belief. Belief nanti berkaitan dengan identity, value. Value berkaitan dengan identity. Identity dia berkaitan dengan spirituality. Kalau punya identity, saya seorang pengemban dakwah. Coba itu identity kita. Apapun profesi saya, apapun jabatan saya, kerja di bidang apapun, saya adalah seorang hamilud dakwah. Saya adalah seorang penutur kebaikan. Saya seorang dai. Maka identitas itu akan melahirkan value. Misalkan value-nya apa? Berarti saya harus menjadi teladan. Itu value. Ketika dia menjadi teladan akan muncul dalam keyakinannya bahwa nggak mungkin dia akan, kalau orang sudah punya value teladan, maka dia nggak mungkin muncul keyakinan negatif. Aduh, gimana saya ngomong ya, saya kan belum baik. Nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah diawali dengan value keteladanan. Gitu teman-teman sekalian. Nah, kalau perilaku kita belum baik gimana? Berarti saat itu kita di skill problemnya. Kita kembali lagi dulu ya. Kalau misalkan kita belum baik nih. Berarti di behavior. Ini behavior. Berarti misalkan kita sering bohong. Misalkan ya, bohong. Enggak Ustaz, saya bohongnya jujur kok Ustaz. Saya berbohong Ustaz gitu. Gimana sih? Jujur tapi berbohong. Misalkan bohong. Berarti kan itu behavior. Yang harus dirubah apa? Tergantung problemnya. Kita sering bohong itu karena skill, tidak bisa jujur, atau karena belief. Kalau jujur takut dipecat. Paham ya? Beda kan? Misalkan begini. Ada seorang akhwat. Datang ke saya curhat. Ustadz, saya mau curhat. Oke. Tentang apa? Bukan tentang jodoh kan? Oh bukan Ustadz. Kenapa gitu Ustadz? Iya kalau tentang jodoh biasanya panjang ceritanya. Oh tentang apa? Tentang pekerjaan saya Ustadz. Oke. Apa pekerjaannya Mbak? Saya saat ini menjabat sebagai seorang project manager di sebuah kontraktor nasional. Saya bilang, gajinya besar dong. Alhamdulillah Ustadz. Terus apa yang membuat Anda mau curhat? Begini Ustadz. Walaupun saya gajinya besar, tapi saya ada yang di dalam hati saya nggak tenang Ustadz. Kok bisa gaji gede nggak tenang? Kalau gaji kecil nggak tenang wajar. Ini gaji gede kok nggak tenang? Emang kenapa? Jadi begini Ustadz, ketika saya di perusahaan, saya kan sebagai seorang project manager dan tugas saya adalah melaporkan hasil-hasil project. Project ini, project itu. Dan bos saya selalu minta kepada saya bikin laporan project secara fiktif. Laporan fiktif. Di markup. Pertanyaan saya, itu kan behavior. Dia nggak jujur. Dia nggak jujur karena apa? Diperintah oleh atasan. Pertanyaannya, dia bisa nggak punya skill jujur? Bisa. Tapi karena dia punya belief, kalau dia menolak perintah dari atasan, dia akan dipecat. Kalau dia dipecat, dia nggak punya gaji. Kalau dia nggak punya gaji dan dia dipecat, dia susah dapat kerja. Kalau dia susah dapat kerja, dia berarti miskin. Dan kalau dia miskin, menyusahkan orang tua, menyusahkan keluarga. Itu belief. Sehingga menyebabkan dia tetap skillnya bohong. Melakukan laporan fiktif. Bisa dipahami ya sampai di sini? Jadi alurnya kita harus paham betul. Nah, pertanyaannya ketika kita dalam hidup, pertanyaannya yang sering problem kita itu di mana? Gitu. Jangan-jangan problem kita itu bukan di behavior. Betul, behavior itu kita bermasalah. Tapi jangan-jangan problem pertama dan utama yang terjadi adalah di spirituality kita. Betul kita ngaji, kita baca Quran, tapi kok hambar baca Qurannya. Nggak ada rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perasaan kayak baca Quran aja, biasa aja. Nggak ada tersentuh hatinya. Tidak ada rasanya bergetar hatinya. Ketika sholat hanya sekedar Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Sami Allahu liman. Hanya gerakan-gerakan saja. Nggak ada rasanya, hampa.
Jangan-jangan problem kita bukan di behavior. Jangan-jangan problem kita justru di belief kita, di value kita, di identity kita, bahkan bisa jadi spirituality kita. Maka disinilah kita penting merubah, mengupgrade level spirituality kita. Dan spiritual kita sudah tahu, idroksilla billah. Hubungan kita dengan Allah yang harus kita benar-benar jaga, kita pelihara, kita kokohkan, kita bangun, jaddu bil iman. Perbaiki terus nih spiritual kita. Karena itulah sumber cahaya kita. Nih kalau saya matikan lampu saya, kan gelap tuh. Saya nyalain lagi, terang. Begitulah kita. Bukan tidak ada cahaya, bukan tidak ada Allah, tapi tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Nggak connect kita itu sama Allah. Baca sih Quran, dakwah sih dakwah, sholat sih sholat, saum sih saum, tapi kering, hambar. Barulah kemudian kita merasa dekat dengan Allah ketika ada masalah datang bertubi-tubi. Ya Allah. Baru. Makanya kalau misalkan teman-teman tiba-tiba dihubungi oleh teman jauh, pinjam duit, baru hubungin udah pinjam duit. Nggak usah kepo. Kenapa? Karena kita juga begitu kan sama Allah. Tiba-tiba aja datang sama Allah ketika kita butuh. Tapi itu masih mending daripada nggak ingat sama sekali. Maka apa yang harus kita rubah pertama kali dalam hidup kita? Iya, spiritual kita. Spiritual kita. Maka ketika kita punya higher sense of spirit, maka you will feel more secure. Kalau kita punya sense yang besar terkait dengan spiritual, maka kita akan merasakan lebih aman. Kenapa? Karena kita punya Allah. Betul? Seorang yang berdagang, dia nggak akan takut rugi kalau dia punya Allah. Seorang karyawan, dia tidak akan takut dipecat sampai kemudian dia hilang rezekinya karena kalau dia punya Allah. Kalau dia punya sense kepada Allah, merasa betul hangat hubungannya dengan Allah, dekat dengan Allah. Seorang pengemban dakwah, dia tidak akan takut ngomong. Dia tidak akan menyesal, dia tidak akan kecewa ketika ditolak atau bahkan dibatalkan. Kenapa? Karena dia punya Allah. Dia tidak, seorang pelajar, dia tidak akan takut gagal ujiannya. Dia tidak akan takut nggak lulus. Dia tidak akan takut begini dan begitu ketika dia punya Allah dan menghadirkan Allah. Pertanyaannya kan itu yang sering problem kan teman-teman. Jangan-jangan selama ini ketika kita sholat, kita hanya sholat aja. Tapi nggak pernah menghadirkan Allah dalam sholat kita. Ketika kita baca Quran, ya kita baca setiap ayat, setiap huruf. Tapi kita nggak pernah menghadirkan Allah ketika kita baca ayat itu. Betul ketika kita berdakwah, tapi kita tidak pernah menghadirkan Allah ketika kita berdakwah. Seolah-olah itu adalah hasil kerja kita, hasil jerih payah kita, hasil kehebatan diri kita, ilmu kita. Jangan-jangan ketika kita mendidik anak, kita nggak pernah menghadirkan Allah ketika melihat anak-anak kita, ketika melihat pasangan kita, ketika bersama saudara kita, keluarga kita, bahkan ketika bersama ibunda kita, ayahanda tercinta kita. Kita nggak pernah menghadirkan Allah. Ketika kita berbisnis, jangan-jangan kita lupa dengan Allah. Kita nggak pernah menghadirkan Allah. Sehingga yang terjadi adalah, ya Allah, capek akhirnya. Maka teman-teman sekalian, yuk kita upgrade level spiritual kita. Oke, sip? Sudah siap? Oke, baik. Apa level spiritual itu, Kang Asif? Seperti apa levelnya? Yang kemarin sudah ikutan bersama saya ulang sedikit, biar nanti lebih dalam lagi. Spiritual kita itu kan tadi menentukan corak hidup kita, betul ya? Clear? Bungkus sampai sini? Spiritual kita menentukan level hidup kita. Berarti kalau kita mau naik level kehidupan kita mau lebih baik kehidupan kita, maka naikin dulu level spiritualnya. Dan level spiritual seseorang ya dari yang paling rendah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah.
Di ayat-ayat awal. Innalladzina kafar. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ingkar. Hati-hati teman-teman sekalian. Jangan-jangan selama ini kenapa hidup kita berantakan, kenapa hidup kita nggak karuan, kenapa rezeki kita nggak karuan? Karena jangan-jangan hari ini kita sering mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ingkar kepada Allah. Maksudnya apa? Sebagaimana yang Allah firmankan kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan berikan azab yang pedih kepada siapapun yang dia ingkar kepada Allah. Bisa jadi KTP-nya Muslim, bisa jadi KTP-nya Islam, tetapi dia tidak benar-benar meyakini Allah. Dia ingkar, rejection. Ini pemberian dari kata siapa? Ini usaha gua tahu. Gitu. Sehingga itu yang membedakan antara Nabi Sulaiman dengan Fir'aun. Itulah yang membedakan Nabi Sulaiman dengan Qarun. Nabi Sulaiman mengakui hadza min fadli rabbi. Tetapi Fir'aun, Qarun, iblis mengatakan ini adalah ilmuku. Ini hasil dari ilmuku. Ini hasil jerih payahku. Ini kehebatanku. Maka teman-teman agar kita tidak ingkar bukan from zero to hero tapi lakukan sebaliknya. From hero to zero. Kenapa? Kita itu nothing tanpa Allah. Kita itu nol tanpa pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka sekali kita mengingkari Allah, maka akan bertubi-tubi problem-problem kehidupan kita yang gak akan pernah beres. Jangan-jangan negeri ini pun begitu. Ketika kita merasakan betapa bertubi-tubinya berbagai macam bencana dan yang luar biasa terhadap negeri kita. Jangan-jangan karena ingkar terhadap Allah SWT. Nggak mau mengimani Allah. Betul, dia mengatakan, saya kan Muslim, saya Islam, saya sholat. Tetapi hatinya tidak benar-benar yakin terhadap Allah, tidak benar-benar percaya terhadap aturan Allah. Maka ketika kita mau hidup kita sukses dalam bidang apapun, hati-hati dengan pengingkaran ini. Kalau di kantor, siapa yang ingkar itu? Adalah orang-orang yang dia tidak mau lagi bersama Anda berjuang. Kalau dalam bahasa dakwah, mereka adalah orang-orang yang keluar. Dia tidak mau lagi di situ. Kamu misalkan ada Kang Ramli punya grup, misalkan bisnis syariah, misalkan. Apa namanya? AOD misalkan. Kamu orang AOD ya? Enggak. Apa itu AOD ya? Oh, itu. Apa itu ya? Enggak, saya enggak. Padahal pakai baju AOD gitu kan. Ketika dipakai, enggak saya buka gitu. Berikan, buang. Itu namanya mengingkari. Jadi kalau di perusahaan biasanya orang-orang yang mengingkari ini dia segera keluar. Dia nggak mau lagi gabung di situ. Nah, ada orang yang dia mengimani, dia percaya tapi pura-pura. Percayanya pura-pura, komitmennya pura-pura, ibadahnya pura-pura, semua penuh dengan kepura-puraan. Senyumnya pura-pura, ikut Zoom juga pura-pura ada. Hati-hati loh. Dalam bahasa agama, orang yang pura-pura ini disebut munafik. Orang munafik. Dan orang-orang munafik itu ternyata bersama orang-orang kafir berada di dalam neraka. Mohon maaf ya, itu alarm dari A.A. Hilmi. Saatnya meneteskan obat. Karena setiap 3 jam harus meneteskan obat di mata beliau yang baru dioperasi. Mohon doanya mudah-mudahan cepat sembuh. Pura-pura. Senyumnya pura-pura. Waalaikumsalam. Ya Pak, ABS akhirnya. Asal Bapak senang. Di depan kita senyum, di belakang merepaan. Nah jangan-jangan selama ini kita juga begitu. Ketika sholat kita merasa berada di hadapan Allah, Allahu Akbar. Ketika keluar sholat kita mengingkari Allah. Itu kan pura-pura berarti sholatnya. Pura-pura baca Quran.
Pura-pura kita menghadap Allah. Pura-pura kita berdakwah. Pura-pura kita berbicara. Padahal di belakang kita, maaf di belakang mereka, kita itu, iya ya sebenarnya tadi yang saya sampaikan sih nggak gitu juga sih ya. Susah juga sih ya. Kita hanya pura-pura baik. Kita hanya pura-pura pintar. Kita hanya pura-pura bisa. Kita pura-pura solih. Kita pura-pura taat. Kita pura-pura dakwah. Kita pura-pura masuk Islam. Maka wajar dong Allah memberikan kepada orang yang pura-pura juga nikmatnya pura-pura. Surganya juga pura-pura. Kenikmatannya juga pura-pura. Jangan-jangan pasangan kita pun paham ya? Maka tergantung kita kok semuanya akhirnya gitu. Jadi kalau begitu gimana? Ayo dong, jadilah orang yang yakin gitu. Jadilah orang-orang yang benar-benar connect dengan Allah, menghadirkan Allah. Gitu. Jadilah benar-benar hamba-hamba yang bukan ingkar, bukan pura-pura apalagi ingkar, benar-benar bulat nih cintaku padamu kan gitu. Kan ada lagunya, demi cintaku padamu, gitu. Kan itu, bukan pura-pura gitu. Bukan kaleng-kaleng gitu. Kita benar-benar. Coba, kalau misalkan punten nih teman-teman yang ikut Art of Dakwah, Anda ceramah, Anda ngisi kajian, Anda pura-pura. Kira-kira hasilnya gimana? Pura-pura juga orang senang lihatnya. Gitu. Maka jangan gitu dong. Enggak Ustadz, saya yakin banget Ustadz. Oh, misalkan, kamu orang Art of Dakwah ya? Betul Ustadz. Enggak pura-pura, betul, enggak Ustadz. Di hati saya Art of Dakwah, misalkan. Tapi kerjaannya bikin kezoliman. Karena bisa jadi ada orang beriman, dia yakin sama Allah, saya yakin banget sih Allah. Tapi maksiat. Itu zolim. Makanya dalam surah Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimul linafsihi." Zolim. Maka kalau kita melakukan kezoliman, maka Allah pun akan membalas dengan yang sama. Gitu. Misalkan begini. Kita di kantor harusnya masuk kerja jam 8. Ya, jam 8 masuk kerja. Harusnya jam 8 masuk kerja. Ternyata jam 8.15 baru masuk kerja. Itu disebut karyawan telat. Telat masuk kantor disebut zalim. Kenapa? Karena 15 menit seharusnya kita berikan untuk bekerja ya, dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita, kita pakai buat yang lain. Itu namanya zalim. Apalagi kalau misalkan kita sering melakukan itu. Berarti sering melakukan kezoliman. Maka wajar ketika kita bekerja, dapat gaji tapi hilang bahagianya. Dapat duitnya tapi hilang kenikmatannya. Ada yang pernah merasakan? Dapat sisan, tapi perasaan hilangnya. Nggak ada ya rasanya. Kan ada seorang Arab yang bertanya kepada gurunya, wahai guru, apa yang harus saya lakukan? Perasaan kok kehidupan saya berantakan, keluarga berantakan, kehidupan berantakan, keuangan berantakan. Kata sang imam apa? Coba datangin majikan kamu, minta kurangi gajinya. Ya Allah imam, ini gaji segini aja udah kurang, apalagi kalau dikurangi. Enggak, kamu kan minta nasihat dari saya. Balik ke majikan, minta kurangin. Dikurangin lah. Soal dikurangin, beberapa waktu kemudian gimana? Enggak juga berhasil imam. Enggak juga tenang hidup saya. Semakin parah, apalagi kalau dikurangi. Setelah dikurangi, semakin parah lagi. Apa yang harus saya lakukan, wahai imam? Kata sang imam itu, balik ke majikan, minta kurangin lagi. Ini gimana sih? Ini ulama gitu kan, malah minta dikurangin lagi gaji. Setelah dikurangin sampai angka tertentu, tiba-tiba si orang itu nggak balik lagi. Berbulan-bulan sudah lama berselang, baru kemudian datang. Gimana sekarang perasaan kamu dan keluarga? Alhamdulillah imam. Setelah dikurangi gaji saya, setelah berkurang sampai akhirnya di batas angka tertentu sekian. Ternyata ketika saya dapat angka sekian, itu membuat hati saya jadi tenang, keluarga saya jadi tenang, masalah jadi nggak ada, hidup saya menjadi tenang.
Kok bisa ya imam? Kata sang imam, kalaulah misalkan angkanya misalkan awalnya 10, sekarang gajinya 3 gitu kan. Karena wahai anakku, yang 7 itu kezoliman kamu. Jadi sebenarnya kerja kamu itu hanya dipantas digaji 3. Dia merenung, iya jangan-jangan selama ini saya harusnya kerja sekian, tapi digaji sekian. Sisanya apa? Kezoliman kita. Maka itu akan mengundang kezoliman demi kezoliman yang lain. Kalau zolim. Sholat duha jam 10. Kira-kira wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Sholat duha Bu. Jam 10. Jesse, sholat duha jam 10. Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram? Mubah loh, Ustaz. Mubah. Sejak sholat duha loh, sholat duha. Wani. Sunnah. Sunnah, Ustaz. Sunnah. Mbak Kiki. Tergantung ya Ustaz ya. Oh, ada lagi ya hukum tergantung. Saya baru tahu sekarang. Setahu saya hukum itu hanya 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, Mbak Kiki sekarang ada yang ke-6. Apa itu? Tergantung. Ya, tergantung apa? Tergantung jam 10 itu hari libur atau hari kerja. Kalau hari kerja jadi haram. Kenapa? Karena kita kerja bukan untuk sholat duha. Itu zolim. Kalau mau sholat duha sebelum jam kerja. Atau di jam kerja izin dulu ke perusahaan kita. Izin dulu ke atasan kita. Pak, izin saya mau sholat duha dulu ya. Boleh. Sholat duha aja nggak boleh gitu loh. Kalau kita sedang kerja. Maksudnya apa? Jangan sampai yang wajib kerja justru ternodai dengan yang sunnah. Apalagi kalau di saat kerja digunakan buat nonton YouTube, main games, kejar-kejar Pokemon lah. Semakin zolim lagi. Ada yang pernah merasakan? Paham ya maksudnya? Nah, jangan-jangan selama ini kita sering banyak masalah karena terlalu banyak kezoliman-kezoliman yang kita lakukan. Terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap orang-orang sekitar kita. Padahal bisa jadi dari mereka lah kemudian sumber pertolongan Allah itu datang. Kepada orang tua kita, mungkin kita pernah menyakiti hatinya, zolim. Budi, beli terasi. Kata Budi, ya mama. Itu kalimat yang menyakiti hati ibunda tercinta. Tapi sampai sekarang masih misteri. Siapakah namanya ibu dari Budi? Kita taunya ini Ibu Budi. Tapi sampai sekarang nggak tahu namanya siapa. Kita tanya nanti sama Ustadz Budi. Oh iya, ya Allah, kayak sendok astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Sendoknya kenapa Bu? Jangan-jangan kita zolim juga terhadap sendok kita. Aduh Ustaz, saya pengemban dakwah, mungkin nggak zolim? Bisa gitu loh. Ketika apa? Ketika kita sebagai musrif, musrifah, sebagai guru, tapi kita tidak menyiapkan materi. Itu musrif, musrifah, ustadz, pengisi yang zolim. Kenapa? Harusnya seorang ustadz, seorang pemateri, dia menyiapkan materi sebaik mungkin. Paham ya? Jadi kenapa hari ini kita sering banyak masalah? Jangan-jangan terlalu banyak kezoliman yang kita lakukan. Allah Rabbi. Maka ketika Anda presentasi, Pak Ahmad presentasi, tapi slide-nya ala kadarnya, acak-acakan, berantakan. Itu namanya presenter yang zolim. Karena tidak mempersembahkan yang terbaik. Harusnya yang terbaik. Ustadz, ia bisa. Nah, atau Ustadz, beda lagi ya. Berarti kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik. Sembahkan yang terbaik. Bukan asal-asalan. Asal-asalan itu ya zolim. Kerja asal-asalan, ibadah asal-asalan, dakwah asal-asalan, bisnis asal-asalan.
ikut pengajian asal-asalan, yang penting mah datang, ya, isi absen. Oke Bapak Ibu, kita akan ada acara kajian malam bersama Ustadz Asep. Silahkan di list ya siapa yang akan hadir nanti malam. Nulislah nama kita. Saya. Di hariannya kita nggak datang. Namanya zolim. Kenapa? Kita sudah menulis nama kita. Kita sudah mengiyahkan janji kita. Sementara ketika kita melanggarnya berarti kita sudah mengingkari janji kita, mengingkari akad kita, mengingkari apa yang seharusnya kita lakukan. Zolim lagi. Banyak Bu, banyak Pak. Termasuk ketika kita bekerja. Harusnya sih saya bagian marketing. Tapi kok saya nggak mau belajar marketing, nggak belajar tentang dunia penjualan, nggak belajar tentang ini dan itu yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Itu termasuk karyawan yang zolim. Seorang pengemban dakwah, baca Qurannya belepotan, tapi dia nggak mau belajar baca Quran. Itu pengemban dakwah yang zolim. Aduh, berat pisannya. Wajar, hidup kita pun menjadi berat. Kenapa? Kita zolim sih. Gitu. Maka yuk kita naikin. Enggak usah saya kantor ya masuk jam 8. Jam 8 saya datang. Keren nggak Bu? Keren nggak? Enggak Pak, itu namanya standar. Itu standar. Jadi kalau ada pengemban dakwah mau berdakwah dia nyiapin materinya, ya, dia belajar dulu. Keren nggak? Standar. Kalau ada muslimah keluar rumah pakai kerudung nutup aurat, keren nggak? Standar. Itu memang standar yang wajib. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan muqtasidun al-qasdu berarti sesuai dengan yang seharusnya, berarti dia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu standar. Tapi alhamdulillah lah, standar juga. Bukan zolim. Gitu. Jadi kalau ada laki-laki sholat di masjid keren, standar. Karena memang standarnya laki-laki itu sholat di masjid. Gitu. Maka kalau kita melakukan yang standar, maka diberikan rizkinya pun, bahagianya pun, suksesnya pun, keberhasilannya pun, lalu kita berharap lebih. Paham ya maksudnya? Kita sering berharap lebih, tapi perjuangan kita standar. Lo nggak bisa begitu dong. Kalau kita berharap lebih dalam hidup kita, maka upgrade diri kita. Jangan lakukan yang standar, lakukan yang melebihi standar rata-rata orang. Melebihi standar yang seharusnya. Barulah masuk kepada sabiqum bil khairat. Al-khair. Dia menjadi pribadi-pribadi yang baik. Berarti dia tidak hanya melakukan yang wajib, tapi dia melakukan yang sunnah. Jadi seorang pembicara ketika berdakwah, dia tidak hanya menyiapkan materi sebagus mungkin, dia akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Kira-kira pesertanya berapa orang? Siapa saja pesertanya? Dia analisa, dia cari yang terbaik, dia kemudian mencari contoh-contohnya, dia mencari bahkan dia lihat siapa saja yang hadir, dia analisa kebutuhannya, bla 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 bla. Sehingga dia mempersembahkan yang lebih dari standar yang bisa dia lakukan. Good. Maka kalau kita mempersembahkan yang good, berada di level yang good, maka insya Allah rezekinya pun, suksesnya pun di atas standar. Mau? Oke, baik. Ini ada dua orang nih yang mau menambahkan atau bertanya. Bu Ririn dan Ibu Putri. Silahkan, Bu Ririn dan Bu Putri. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan antara wajib dan sunnah itu tadi. Misalnya, ini sudah terjadi ya Ustadz? Ya. Seorang guru mengajar di kelas. Kok kelasnya rame? Ternyata gurunya meninggalkan kelas, anak-anak diberi tugas, lalu sholat duha. Gurunya? Ya. Tak tanyalah. Kenapa mesti harus meninggalkan anak? Nah, mengajar itu urusannya dengan manusia.
Ini saya sholat duha, urusannya dengan Allah yang harus saya dahulukan. Bagaimana Ustadz? Ya, itu keliru, Bu. Itu keliru. Berarti dia menjadi orang yang sekuler, Bu. Ya, apa itu sekuler? Fasludin anil hayah. Memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan Allah dari kehidupan. Padahal ketika dia mengajar, sebenarnya dia sedang bertransaksi dengan Allah. Bukan dengan sesama manusia saja. Bahkan mohon maaf, Rasulullah saja kalau masih ada hubungan kita dengan sesama manusia, tidak mau menyolatkan jasad kita. Jadi kalau masih ada tunggakan kewajiban kita terhadap manusia yang lain, ini kan urusan manusia, hutang piutang dan sebagainya. Rasul nggak mau menyolatkan, tertahan kita itu. Gitu. Jadi seharusnya guru itu bertaubat. Kenapa? Karena seharusnya ketika dia mengajar itu ibadah. Gitu. Ketika dia mengajar itu ibadah, itu pahala dan itu kewajiban karena dia digaji untuk mengajar. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad kalian. Maka ketika kita mengajar berarti kita sedang berakad. Dan kalau kita menyelisih akad, kita berdosa. Kalau kita melakukan yang sunnah, di mana akan menggantung yang sunnah, sementara kita meninggalkan yang wajib. Gimana akan menggantung sholat tarawih kalau kita nggak sholat isya? Paham ya maksudnya, Bu? Jadi menurut saya kan urusannya dengan sama-sama Allah lah. Ini tadi kan jawabannya. Nah, itu yang keliru, Bu. Betul sekali. Itu keliru. Ya, itu keliru. Jadi ketika mengajar maka berarti kita harus menghadirkan. Maka ketika saya mengajar, saya selalu ingat, ya Allah, ini para peserta itu datang karena Engkau, ya Allah. Ya Allah, saya datang itu karena Engkau, ya Allah. Ilmu ini hanya titipan dari Engkau, ya Allah. Maka ya Allah, hadirkan, bukakan hati mereka, ya Allah. Sehingga apa yang saya sampaikan itu sampai kepada mereka, ya Allah. Maka ketika kita mengajar, kita nggak pernah terlepas dari Allah. Iya, Ustaz. Gitu, Bu ya? Iya. Ya, sama-sama. Ya, memang karena banyak juga guru-guru yang mohon maaf, zolim. Datang, oke, buka halaman 20 ya, kerjakan. Main game, nonton YouTube. Nah, itu berarti guru yang zolim. Baik, makasih Ibu Ririn. Ibu Putri, silahkan Bu Putri. Saya ya Ustadz. Oh, Mbak atau Bu ini? Mohon maaf kalau salah. Maaf ya Ustadz, nggak bisa diaktifin videonya. Siap. Tadi sebenarnya sih nggak mau nanya, cuman karena beberapa hari ini saya merasakan Ustadz ada keganjalan di hati ketika dengerin materi Ustadz ini, tersadarkan mungkin banyak kezaliman yang saya lakukan baik sama anak-anak atau murid saya gitu. Jadi mungkin apakah ini sebenarnya futur Ustadz ketika banyak kegelisahan yang saya alami gitu. Itu gimana Ustadz? Kalau gelisahnya karena kita merasa bersalah itu bagus. Kita gelisah, ya Allah kok berarti selama ini saya salah ya. Gelisah gitu kan. Ada rasa takut, ada rasa menyesal. Itu bagus. Tapi kalau gelisahnya karena urusan dunia, ya Allah kok saya belum juga dapat jodoh, ya Allah. Hati-hati gitu kan. Atau misalkan ya Allah kok gaji saya nggak naik-naik, ya Allah ya. Tapi nggak pernah menggelisahkan tentang hubungan kita dengan Allah. Bukan berarti nggak boleh gelisah tentang jodoh ya. Mohon maaf bagi yang jomblo, bagi yang belum dapat jodoh maksudnya di dunia, insya Allah dapat jodoh yang terbaik di sisi Allah SWT. Maka kegelisahan tadi dilanjutkan dengan action. Jadi Mbak Putri kalau sekarang sudah merasa, oh iya ya selama ini saya sering alalai terhadap murid-murid saya, tidak memberikan yang terbaik buat murid-murid saya, muncul rasa gelisah lalu kemudian melakukan perbaikan. Itulah hidayah dari Allah. Itulah taufik dari Allah. Maka nikmati hidayah itu, bersyukurlah dengan hidayah itu, lalu upgrade diri kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah suatu hari nanti Mbak Putri akan diberikan hadiah oleh Allah sesuai dengan apa yang sudah Mbak Putri lakukan. Ada seorang akhwat ceritanya, Ustadz saya mau berubah Ustadz. Berubah apanya? Ya berubah gajinya Ustadz. Emang gajinya sekarang berapa? Pego Ustadz. Pego? Iya Ustadz. Emang kerjanya ngapain? Guru TK Ustadz. Oke baik. Terus pingin berubah jadi berapa? Pingin deh Ustadz. Gaji saya 300.000. Loh, kok mimpinya kok nggak gede gitu, nggak sekalian gopek gitu kan?
1 juta. Ya nggak bisa Ustaz. Emang kenapa? Gaji kepala sekolahnya aja 400 Ustaz itu kan. Masa gurunya gopek gitu kan. Ya udahlah. Ya begitulah kita. Oke, terus apa yang Anda bisa lakukan? Ustaz, saya bersedia begini. Saya akan bersedia begini. Dia berikrarlah melakukan sesuatu. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian ditanya lagi, gimana? Apakah mimpi kamu sudah Allah berikan kepada kamu? Enggak Ustaz. Loh, maksudnya kenapa? Iya Ustaz, saya bermimpi punya gaji 300.000. Jalannya apa bisa naik? Ya, jalannya adalah jadi kepala sekolah. Kenapa? Karena ternyata, dia bermimpi gajinya 300.000. Enggak kecapai. Kenapa? Karena justru gajinya Allah tambah jadi 400.000. Kenapa? Karena dia menjadi kepala sekolahnya. Bahkan dia nggak nyangka, bahkan gajinya ternyata bukan hanya 400.000, Allah hadirkan 2.400.000. Loh kok bisa? Iya Ustadz, karena bulan ketiga setelah saya ketemu dengan Ustadz, saya menikah Ustadz. Menikah dengan laki-laki yang gajinya 2 juta Ustadz. Maka penghasilan saya sekarang bukan hanya 400, tapi 2.400.000. Yang saya bermimpi menjadi kepala sekolah juga nggak kekabul Ustaz. Kenapa? Karena ternyata laki-laki yang menikahi saya adalah putra dari orang yang punya TK-nya. Sehingga TK itu sekarang sudah menjadi milik saya Ustaz. Begitu teman-teman sekalian. Nikmati hidayah Allah, nikmati perubahan hidup kita. Allah akan berikan kejutan demi kejutan dalam kehidupan kita. Ketika istri saya melahirkan, saya nggak kebayang kok ngeluarin uang puluhan juta ketika istri saya melahirkan. Tapi rasanya nggak jadi beban. Kenapa? Ya ada aja rezekinya. Gitu. Sama ketika Hilmi dioperasi kemarin. Itu punten ya saya ceritakan menjadi bukan mengeluh, enggak. Justru ini tahadus bin ni'mah. Gitu. Bahwasannya ketika kita bersyukur, ketika kita fokus kepada Allah, Allah limpahkan kemudahan demi kemudahan. Saya nggak kebayang. Awalnya kalau pakai BPJS kan gratis ya. Dan anak saya punya BPJS dari sekolah. Istri saya punya BPJS dari sekolah. Saya aja nggak punya. Gitu kan. Kalau pakai BPJS bisa gratis. Tapi setelah dipertimbangkan, saya dan istri nggak mau pakai BPJS. Yang pertama, obatnya. Ada beberapa obat yang mohon maaf standarnya menurut saya tidak masuk. Yang kedua, jenis lensa yang harus ditanam di mata anak saya itu tidak tercover oleh BPJS. Dan tidak ada di rumah sakit yang bisa menerima BPJS. Akhirnya saya ke rumah sakit yang ada jenis lensa itu ditanam di matanya dan ternyata nggak dapat BPJS. Ketika saya tanya berapa Bu biayanya untuk jenis lensa ini? Ya sekitar 25 juta Pak. 2, bukan Pak, 1. Dengan pemeriksaan sekitar 5 juta ya kurang lebih 30 juta. Gitu ya. Tapi ternyata ketika kita tenang, kita punya Allah, minta sama Allah, Allah hadirkan. Tiba-tiba aja ada yang WA saya, Kang Asep minta nomor rekeningnya. Ini ada bantuan dari Bapak. Siapa? Mertua. Ngirim mertua. Ada aja gitu kan. Tiba-tiba dari kantor, Kang Asep ini ujroh untuk training. Cukup gitu kan. Ada aja gitu. Kita nggak tahu dari mana uang itu datang, tapi ternyata ada saja rezeki dari Allah itu. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah mengira. Dinikmati aja, biarkan Allah berikan kejutan demi kejutannya buat kita. Yang penting kita menaikkan level spiritualnya. Oke, sampai di sini aman? Oke, baik. Nah, tapi good aja nggak cukup. Kenapa? Karena berarti hanya diberi sesekali. Relatif lebih sederhana. Ketika kita misalkan hanya jujur, maka jujurnya jangan sesekali, tapi jujurlah setiap saat. Maka Allah pasti akan memberikan yang lebih dari yang baik. Ketika itulah, ketika kita istiqomah melakukan kebaikan, di sini istiqomah, maka kita akan naik levelnya menjadi orang-orang yang great, yang terbaik. Oke.
Kang Asep sudah 10.25, minta izin dulu. Baik. Teman-teman, kita akan jam 10. Oh, jam 10 ya? Mohon maaf. Lupa saya juga. Oh, gimana sih? Mohon maaf ya teman-teman sekalian. Nah, baik. Nah, ketika kita sudah masuk ke yang level yang great, maka insya Allah itulah puncak dari level spiritual seseorang. Maka pada saat itu Allah akan melimpahkan berbagai macam kemudahan, berbagai macam kebaikan, berbagai macam keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan next kita belajar di kelas kita bagaimana kita menaikkan level spiritual ini, langkah-langkahnya, praktek-prakteknya, jagain amal-amalnya, bagaimana juga tindakan-tindakan kita sehingga kita bisa terus naik menjadi level yang great. Saya serahkan lagi kepada Kang Ramli. Mohon maaf atas segala silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kang Asep ya yang telah memberikan kita penjelasan dan juga ilmu yang luar biasa ya, sampai bagaimana gambaran dari kelas beliau di Upgrade Your Spiritual Level. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program di Upgrade Your Spiritual Level itu kami ada 2 kelas. Bapak Ibu, saya chat di chat room yang kita sediakan untuk Bapak Ibu, dan mudah-mudahan bisa membantu seluruh umat Islam, khususnya bagi dia seorang pengemban dakwah, bagaimana dia mengemas dakwahnya. Dan bagi seorang pengemban dakwah, saya yakin Bapak Ibu semuanya dari dulu, mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin Bapak Ibu yang sudah kajian Liko atau Halako, banyak sekali kita dibina terkait dengan bagaimana pemikiran kita. Tapi jarang banget ya kita disentuh dengan hati kita. Makanya kalau saya sama Ustadz Asep tuh sering banget kaji min muqawimat gitu ya. Tapi Bapak Ibu semuanya di program Upgrade Your Spiritual Level, bagaimana kita semuanya bisa memadukan antara itu semuanya. Bagaimana semua yang kita lakukan itu ada rasanya. Kadang-kadang rasa itulah yang penting yang hilang. Bagaimana sholat kita ada rasanya, bagaimana Bapak dan Ibu semuanya ketika doa itu ada rasanya. Pernahkah kapan terakhir Bapak dan Ibu semuanya doa itu menangis? Bahkan ada salah satu sahabat saya yang dia itu menangis karena tidak bisa menangis saat sholat, saat doa gitu ya. Bagaimana dengan kita semuanya? Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita semuanya meningkatkan spiritual kita. Banyak hal yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa meningkatkan latihan Ramadan ini sehingga bisa berkualitas di bulan-bulan berikutnya. Untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, kami tunggu di kelas Upgrade Your Spiritual Level, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki dakwahnya dulu, Bapak Ibu bisa mengikuti di Art of Dakwah private class, bagaimana memperbaiki kata-kata supaya lebih berkesan, bermakna, menyentuh hati, dan bisa menggugah orang lain. Jadi ada 2 program, atau langsung ikut dua-duanya nggak apa-apa gitu ya. Insya Allah menjadi momentum Bapak dan Ibu semuanya, Ramadan ini menjadi kepompong gitu ya. Kepompong kan puasa, kemudian berubah jadi kupu-kupu gitu ya. Beda dengan puasanya ular. Ya, ular tetap ular gitu ya, tapi kalau ulat itu berubah jadi kepompong, puasa kemudian jadi kupu-kupu yang sangat indah. Ya, awalnya merusak dedaunan, merusak pepohonan, nah kemudian setelah jadi kupu-kupu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk tumbuhan. Beda dengan ular, dia puasa cuma ganti kulit. Ya, sifatnya tetap sama, bahkan namanya juga masih sama. Itu Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan mulai. Mudah-mudahan, mohon doa dari Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas ini sehingga kita bisa mulai hari Sabtu ini Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 24 April dan hari Ahad tanggal 25 April. Hari Sabtu itu adalah private class di Art of Dakwah, kemudian hari Ahadnya itu adalah UYSL ya, Upgrade Your Spiritual Level. Sesinya itu dari jam 8 sampai jam 12. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, kami tahu Bapak dan Ibu semuanya puasa. Nah, insya Allah pembahasannya akan sangat santai, ringan banget gitu ya, karena kita sedang menata hati Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, linknya sudah di copy paste lagi oleh Kang Devi. Nanti juga kita sampaikan informasi yang berkaitan khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Ya, Kang Asep, yang terakhir Kang Asep untuk menyimpulkan pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kang Ramli. Kesimpulannya, yuk ikut aja kelasnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Yang belum ikut Art of Dakwah, nanti kita bantu bagaimana punya materi andalan, bagaimana terstruktur, bagaimana bisa memperkaya materi, dan punya delivery yang khas.
Bagi teman-teman yang ikut Art of Dakwah, yuk sama-sama belajar. Saya juga belajar. Kita bareng-bareng sama belajar men-set up spiritual kita. Mudah-mudahan dengan men-set up spiritual kita, Allah limpahkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Makasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Asep dan juga Bapak dan Ibu semuanya. Kita sempurnakan pertemuan kita malam hari ini dengan subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah keberkahan, kebaikan untuk kita semuanya. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah Ustaz. Tidur. Terima kasih Bapak Ibu. Ambil posisi.